Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Dr. Rosidin Hasan, yang terhormat Keri. Bapak Rosidin Hasan ini beliau doktor betul, sebentar lagi profesor. Kalau saya ini prof, tapi provokator. Keluarga besar Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, khususnya yang saya hormati Ibu Izzah. Ini termasuk penggemar saya yang nggak kelihatan. Alhamdulillah, alhamdulillah kopi. Para asatidz, para guru-guru, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini meskipun terlambat ya. Terlambat enggak tadi ini? Saya terlambat enggak, Bu? Enggak ya, saya enggak pernah terlambat, selalu pas. Yeah. Yang enak-enak itu yang pas-pas gitu. Sampai kalau nyetel gelombang radio itu setelannya pas, mesti suaranya bening. Ya. Tapi kalau setelannya nggak pas, suaranya kemeresek. Ya. Maka banyak sampai lihat zaman sekarang ini orang yang hidupnya kemeresek. Itu karena setelannya nggak apa? Nggak pas. Nah, maka kita belajar di pondok-pondok pesantren, belajar di majelis-majelis taklim ini supaya untuk ngepaskan gelombang, supaya kehidupan kita tuh nggak kemeresek. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gelombangnya siapa? Gelombangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang dijadikan oleh Allah bagi kita semuanya uswatun hasanah. Tapi nggak semua yang ada pada Nabi bisa kita contoh. Tidak semuanya yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita contoh. Wajahnya Nabi kita nggak bisa nyontoh, meniru wajahnya Nabi nggak bisa, dan itu nggak diperintahkan oleh Allah untuk meniru wajahnya Nabi, nggak. Yang bisa kita tiru akhlak dan ibadahnya Nabi. Dari mana kita bisa mendapatkan tuntunan akhlak dan ibadahnya Nabi? Ya dari madrasah-madrasah, dari pondok-pondok pesantren, dari para ulama. Alhamdulillah. Seperti sampean sekarang ini, sampean berada di satu tempat yang di situ diajarkan akhlak dan ibadahnya Nabi. Amin Allahumma. Yang insya Allah dari Allahyarham al-maghfurlah Kiai Zain Syukri, sambung ke Kiai Hasyim Asy'ari, sambung ke naiknya lagi terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rantainya tidak terputus. Rantainya ini bersambung terus sampai dapat rantai itu. Ini yang disebutkan sanad yang mulia. Alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari rantai yang tidak terputus itu, kalau kita di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yakin keberkahan itu akan turun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Setiap sampean bergerak, ibarat rantai itu kita tarik ke bawah, setiap sampean ini bergerak, yang atas juga ikut bergerak semuanya. Betul nggak? Ada rantai kita tarik ke bawah begitu, kita buat begini, itu kalau sini bergerak, atas ikut bergerak. Kalau sampean bergerak, nanti atasmu, gurumu, kakek gurumu terus ikut bergerak. Alhamdulillah. Oleh karena itu benar-benarlah kita di sini dalam rangka belajar untuk meniru akhlak dan ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah uswatun. Tidak semuanya bisa kita tiru. Tadi saya katakan
Yang bisa kita tiru amal ibadahnya. Wajah nggak bisa, wajah kalian ya sudah seperti itu. Dari mulai lahir di dalam kandungan sudah digambar, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar, membentuk dirimu kayak apa, hidungmu kayak apa, wajahmu kayak apa ketika berada di dalam rahimnya ibu. Kaifa yasha, menurut kehendaknya. Bukan menurut kehendak bapakmu, tidak menurut kehendak ibumu, menurut kehendaknya. Kenapa? Kalau menurut kehendak bapak dan ibumu, kamu sampai saat ini belum lahir. Bapaknya kepengen begini, ibunya kepengen begini, akhirnya malaikat, loh kok nggak lahir-lahir? Belum ada konsensus. Wah. Tapi kalau menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, lahirnya kayak apapun ya lahir pada waktunya yang pas, 9 bulan 10 hari lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau digambarkan dalam kitab-kitab maulid, terutama maulid tiba yang menggambarkan deskripsi bagaimana wajahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, digambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alifiyul anfi, hidungnya ini mancung kayak huruf alif. Kita nggak bisa niru, dah hidungmu pas-pasan gitu kok. Kalau Nabi kayak alif, nanti kalau sampean pulang berkaca, bercermin, hidungmu kayak lam alif. Betul, betul. Nggak bisa kau niru. Yang bisa ditiru akhlak dan ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimiul fami, bibir ini kayak huruf mim. Kau mau niru nggak bisa, bibirmu kayak domah gitu. Udah domah tanwin. Nggak bisa kita niru, itu semuanya sudah digambar oleh Allah ketika berada kita dalam alam rahimnya ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibadahnya Nabi kita disuruh unduru anni manasikakum dalam haji. Nanti kalau sampean berhaji, lihatlah bagaimana aku berhaji. Kalau kamu mau berhaji, lihatlah manasiknya bagaimana aku berhaji, gimana tawafnya, gimana melempar jumrohnya, bagaimana kemudian di Musdalifah bagaimana, itu lihatlah aku. Itu kita meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau seperti kau melihat aku salat. Sampai pernah melihat Nabi salat? Enggak pernah. Tapi sampai pernah melihat gurumu salat. Gurumu pernah melihat gurunya lagi salat. Gurunya lagi salat terus sambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau sebagaimana kau melihat aku salat. Ini dalam ibadah kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam akhlak. Dalam hal apapun kita mengikuti Nabi, dan yang dijadikan contoh oleh Allah yang bisa kita tiru hanya ibadah dan akhlaknya. Alhamdulillah. Yang lain-lainnya kita nggak bisa niru. Dan memang di dalam Nabi ada kehususan-kehususan yang kita nggak bisa niru. Di antaranya kehususan apa? Nabi itu dijadikan oleh Allah al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi itu dimakamkan di mana nyawanya ditarik, diambil oleh Allah. Jadi kalau ada nabi kok makamnya di gunung, insya Allah sedonya meninggalnya juga di gunung. Kalau ada nabi makamnya kok di dalam gua, insya Allah meninggalnya juga di dalam gua. Karena nabi nggak pakai digendong, diangkat ke kuburan. Anda bisa bayangkan seorang ulama sedo aja yang ngelayat kayak gitu banyaknya, dibawa mau ke kuburan, terus kayak apa kalau nabi? Masya Allah. Saya pernah punya teman ngelayat takziah, ikut mengantar jenazahnya orang yang terkenal. Itu yang ngelayat, Masya Allah, dia baru sebentar sudah ditarik kembali, gantian, baru sebentar, baru begini sudah terbut gini, sampai dia marah. Sabar, besok kan ada lagi. Sabar, besok ada lagi, berarti ada orang mati lagi. Karena itu Nabi ini punya kehususan yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Di antara kehususan Nabi itu
dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah. Makanya kalau sampean ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bisa ziarah ke Madinah semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, mudah-mudahan bisa berziarah ke Madinah semuanya. Amin Allahumma. Kalau kita berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampean ziarahi itu kamar tempat kehidupan Kanjeng Nabi bersama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu hidupnya Rasulullah dan Siti Aisyah di kamar itu, dan sedonya Nabi juga di kamar itu, meninggalnya di kamar itu. Maka dimakamkan di situ, nggak dibawa kemana-mana, nggak seperti kita. Sampai jadi orang yang terkenal, asli Palembang jadi orang terkenal di Jakarta, meninggal di Jakarta naik pesawat ke Palembang, dari Palembang naik mobil ke sini, dari sini terus piknik. Ya, sudah meninggal masih apa? Piknik. Nabi enggak, sedo di situ, meninggal di situ, dimakamkan di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sampean mau niru nggak bisa. Nanti kalau sampean tiru, kasihan ahli warismu. Bapaknya meninggal di ruang tamu, kubur di ruang tamu. Maknya meninggal di dapur, kubur di dapur. Kakaknya meninggal di kamar, kubur di kamar. Rumahmu isinya kuburan. Itu nggak bisa kita tiru. Itu kekhususan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita tiru adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita menirunya dari mana? Dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para guru, para kiai. Maka kita berterima kasih kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Para kiai-kiai kita termasuk Allahyarham Abah Zain Sukri, itu bukan hanya punya orientasi kekinian terhadap umat ini, punya orientasi keakanan, bukan hanya kekinian tapi juga apa? Keakanan. Ini bagaimana nanti umat ini, oh biar umat ini bagus, saya harus berikhtiar untuk bangun apa? Pesantren, harus bangun madrasah untuk mendidik umat ini, tahu mana yang benar, tahu mana yang enggak benar, mana tahu kewajiban Allah, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada masyarakat. Ini punya orientasi keakanan. Nah, orientasi keakanan ini harus sampean punya murid-murid ini. Murid-murid pesantren harus meniru para kiai-kiai, para gurunya yang punya orientasi kekinian dan punya apa? Keakanan. Ini orientasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Taif, dengan harapan orang Taif ini mau diajak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau diajak menjadi ahli la ilaha illallah. Begitu masuk di Taif dengan harapan yang baik, dengan maksud yang baik, apa yang didapat? Nabi dilempari batu, sampai bahkan ada riwayat mengatakan sampai bagian tubuhnya Nabi ini berdarah kena batu itu. Coba Anda bayangkan, orang diajak baik, balasannya nggak baik, itu kalau sampean gimana? Saya doakan hancur orang itu. Jangankan kok badannya, giginya aja hancur. Kalau orang Nabi enggak. Ketika datang malaikat, kalau engkau kau izinkan, saya sudah diizinkan oleh Allah untuk membantumu, akan saya balik semuanya ini gunung-gunung di Taif, saya hancurkan orang-orang Taif. Apa kata Nabi? Enggak. Aku enggak diutus oleh Allah. La ta'anan wa la la'anan, bukan untuk melaknat orang, bukan untuk menghancurkan orang. Innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini tadi. Kalaulah bapak-bapaknya belum mau beriman kepada Allah, saya masih berharap anak-anaknya mudah-mudahan mau saya ajak beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, ini yang namanya orientasi apa? Keakanan. Pandangan ke depan itu jauh. Alhamdulillah.
Lah sampean santri-santrinya harus punya pandangan ke depan yang demikian, yang orientasinya kepada kemaslahatan umat. Kita banyak terima cerita yang demikian dari daerahnya Pak Rasidin ini dari Jawa Barat. Saya ada satu kisah yang menarik, bagaimana para kiai ini memikirkan pada masa itu. Kiai Said Gedongan, ya. Kiai Said Gedongan itu eyangnya Said Agil Sirat, ya. Said bin Agil bin Sirat bin apa? Said. Itu seorang waliullah, ya. Waliullah beliau. Dia memikirkan di Jawa ini kok nggak ada kiai yang pegang Al-Quran, artinya yang mengajarkan apa? Al-Quran kepada pondok-pondoknya ini. Sedang apa? Sedang yang mengajarkan fikih banyak. Pondok sana fikih, pondok sana fikih, pondok sana fikih. Anda cari di Indonesia ini ahli fikih banyak. Tapi pada masa itu ahli Quran nggak ada. Kiai Said berpikir, lalu punya orientasi ke kanan. Gimana? Beristikharah, tanya kepada Allah, siapa kira-kira yang engkau takdirkan ya Allah, yang di Jawa ini akan pegang apa? Bendera Quran akan dipegang. Kiai beristikharah, bertanya kepada Allah untuk kepentingan umat, langsung dijawab oleh Allah. Ada, tapi saat ini masih belajar di Mekah. Masih belum balik ke Jawa, masih belajar di Mekah. Itu namanya Munawir, itu Mbah Munawir Krapyak itu. Ya, itu hasil apa? Hasil istikharahnya Kiai Said. Nah, ketika Mbah Munawir masih di Mekah, Kiai Said ini berikhtiar untuk terus mendekati apa? Mbah Munawir ini. Dikirimin, kalau sekarang ini misalnya dikirimin supermi. Kamu kalau dikirimin supermi sama orang tuamu kan seneng. Nggak dimasak pakai api, ya makan gitu enak ya. Dikirimin supermi, dikirimin gula, pas dikirimin macam-macam, yang santri itu senang. Sampai Kiai Munawir ini bertanya-tanya, siapa ini? Ada yang namanya Kiai Said, orang baik kirimin sampean. Ya, terima kasih. Begitu selesai Kiai Munawir belajar di Mekah, saya akan ziarah ke Kiai Said yang sudah baik sama saya kayak begini. Ziarah ke Cirebon ke Kiai Said. Kiai Saidnya senang, alhamdulillah yang diharapkan untuk nantinya pegang apa? Al-Quran ini sudah datang dan sudah lulus. Dan bukan hanya doa tok, kemudian begitu Kiai Munawir ini datang, Kiai Said mengerahkan santri-santrinya yang kaya-kaya, yang ahli-ahli pembangunan ahli ini, bawa semuanya ke Jogja, dibangunkan pondok di sana. Kiai Munawir disuruh belajar, mengajar di situ. Apa hasilnya? Sampai saat ini kalau saya nggak keliru, insya Allah tidak ada di Jawa ini orang yang sanad Al-Qur'annya tidak melewati Kiai apa? Munawir. An Kiai Munawir, an Kiai Munawir. Lah ini hasil orientasi keakanannya Kiai Said yang kita apa? Yang kita kenal. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang saya harapkan sampean harus punya orientasi kekinian saat ini dan orientasi apa? Keakanan. Bukan hanya berpikir nanti akan saya kerjanya di mana, tidak usah bingung. Ar-rizqu fi talabi ahli dairun wal marzuq fi talabi rizqi hairun. Rizq itu mencari, aku ini punyanya siapa? Oh, kalau punyanya ini nggak mungkin ke sini, kalau punya ini nggak mungkin ke sini. Ini rezeki mencari, muter begini mencari saya punyanya siapa. Dan yang mendapatkan rezeki bingung mencari rezekinya. Lah bingung itu muter sama muter ketemunya kapan? Betul? Betul. Ar-rizqu fi talabi ahli dairun. Maka kamu tenang aja, insya Allah orang-orang yang berada di jalan Allah ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Jadi para santri sekarang tugasmu adalah belajar mengikuti akhlaknya, tindakannya guru-gurumu, belajar bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang tugasmu belajar sekarang. Lah untuk belajar itu sukses harus taat kepada guru. Nggak ada santri yang akan sukses kalau tidak taat kepada gurunya, nggak ada. Sama seperti kalau di rumah kau pengen sukses harus taat kepada orang tuamu, terutama ibu.
Kalau kau nggak taat kepada ibumu, sudah mau belajar dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, melek nggak tidur 10 tahun, nggak akan sukses. Alhamdulillah. Maka kunci sukses adalah taat kepada orang tua, taat kepada ibu, khususnya ibu. Karena ibu ini pangkatnya dibanding bapak 3. Bapak itu walaupun gagah kayak Pak Rosidin, tetap pangkatnya 1. Kalau ibu itu 3. Seorang pemuda datang kepada Kanjeng Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. 1, Pak. 3 kali ibu. Tapi yang laki ini curang. Ketika habis pulang Jumatan sama anaknya, ibunya lagi masak. Ditanya anaknya, khotibnya menjelaskan hadis ini. Tadi khotibnya bilang gimana? Ibumu. 3 kali itu, berarti ibumu berapa? 3. Lah ini sekarang berapa? 1. Berarti kurang berapa? 2. Wah, kurang ajar ini. Ya. Ya. Ini suami bapaknya curang bapaknya. Nah, itu ibu ini istimewa. Anda lihat dalam sejarah perjalanan banyak para wali-wali didahului dengan bakti kepada ibu. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, kalau sampai lihat manakibnya, makanya di kalangan para kiai itu manakib itu sering dibaca karena untuk diambil hikmahnya. Manakibus sholihin jundun min junudillahi ta'ala. Cerita perjalanannya orang baik ini menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita semuanya. Kita manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, manakibnya Imam Syafi'i, manakibnya Imam Ghazali. Baca kita manakib itu untuk menggairahkan memacu semangat kita supaya kita bisa berjalan seperti mereka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dari seringnya dan populernya manakib dan maulid Al-Barzanji di kalangan masyarakat kita, sampai masyarakat kita ini ada yang awam tanya kepada saya, Bib, niku orang-orang Islam itu kalau malam Senin malam 12 kok berjanji itu berjanji pada siapa? Berjanji pada dengkulmu itu. Berjanji itu membaca kitab maulid Al-Barzanji, bukan berjanji oh iya Abtadiul Imla Bismillahil Aliyah sampai akhir. Itu kitab maulid yang disusun oleh Sayyid Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji. Nah kalau malam 11 kok mencari kip, itu kipnya kemana? Manakib. Itu kipnya kemana? Kipnya di kantongmu itu, ya bilang. Manakib itu membaca riwayatnya orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang akan kita ambil pelajarannya dari manakib itu, termasuk manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Anda lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu sukses sampai ke puncak sebagai Sultanul Aulia. Kuncinya awalnya adalah berbakti kepada ibu. Dengan baktinya kepada ibu yang demikian sampai dipesan suruh jujur, dimanapun jujur. Bawa uang dirampok, ditanya sama rampoknya, kau ada uang? Ada. Loh, heran rampoknya, orang ini kalau ditanya ada uang, meskipun ada, kalau tahu dirampok dia akan bilang nggak ada. Ini kok aneh anak ini. Ada. Mana? Lah ini. Heran rampoknya. Akhirnya ditanya, kenapa kau begitu? Saya dipesan oleh ibu saya, kemana saja suruh jujur, di mana saja dan terhadap siapa saja saya disuruh jujur. Itu jadi sababiah taubatnya rampok itu. Banyak rampok itu kemudian mengatakan ini ada anak kecil istimewa, disuruh jujur sama ibunya, dia jujur. Sampai saya tanya uangnya berapa, ditunjukkan, taruh di mana ditunjukkan. Bosnya rampok bilang, saya setelah melihat jujurnya anak ini, saya mulai saat ini akan tobat kepada Allah, saya akan meninggalkan dunia perampokan ini. Dan kau anak buah saya, terserah kau, mau merampok terus ya monggo, mau bertobat bersama dengan saya ya monggo. Kata anak buahnya, bos jangan begitu bos, kita kan merampok berjamaah. Sekarang tobatnya juga apa? Nah, dari sebabiah jujurnya si Abdul Qadir ini tadi, 12 sampai 13 rampok itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya kemudian fasoru min auliya'illahi taala, menjadi para wali-walinya Allah. Alhamdulillah. Karena apa? Baktinya kepada orang tua. Oleh karena itu berbakti kepada orang tua ini hal yang kunci sekali. Yang kedua, bakti kepada guru. Karena kalau sudah ada anak murid santri kok sudah berani sama guru, wa'fu ana wa'ghfir lana, sudah ya. Dunia ilmunya sudah apa? Masa depannya ini sudah enggak suram lagi. Dengan guru harus berbakti. Sehingga pernah ada seorang bertanya kepada orang alim, kepada orang al-arif billah. Ibarat kita bertanya, mbah, sampean itu kok bisa
mencapai peringkat keilmuan yang demikian hebat, derajat di sisi Allah yang demikian hebat, itu kuncinya apa? Wah, kalau kuncinya gampang, kau mesti paham. Cuman ngelakoni menjalaninya susah. Iya mbah, apa mbah? Kuncinya kayak huruf i'rabnya apa? I'rabnya kalimat itu tadi. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada apa? Sukun. Hanya ini aja kuncinya. Yang pertama adalah kasroh. Kasroh itu di atas atau di bawah? Kau selalu merendahkan diri, hormat kepada gurumu, apapun yang diperintahkan oleh gurumu, tidak ada kata tidak. Kata tidak itu hanya ada di dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hanya ada dalam tasyahud. Dalam pergaulan sehari-hari dengan guru, dengan apa? Orang-orang yang mulia, kita tidak mengenal kata apa? Tidak. Diperintah apapun capnya iya, iya, iya. Ini kunci yang pertama, kasroh. Kau diperintah oleh gurumu begini, disuruh ngepel, disuruh cuci-cuci, disuruh apapun, iya. Itu kasroh yang pertama. Setelah kasroh, insya Allah kau nanti beralih ke dhammah. Dhammah ini dhamma yadhummu. Kau dihimpun, dipersatukan dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau kumpul orang yang baik, ya insya Allah jadi apa? Baik. Kumpul dengan orang yang corona, kena apa? Seperti kemarin ada virus apa itu? Di sini corona bu namanya bu. Di Semarang konora. Di Semarang itu virus dinamakan virus konora. Karena memang virusnya dilalah juga begitu, konora kumpul-kumpul, konora bareng-bareng, konora lungo, konora sholat, pokoknya konora kabeh lah. Konora kabeh. Ya, itu virusnya virus apa? Konora. Lah, dihimpun. Kalau kita kumpul orang yang corona, ketularan corona. Insya Allah kalau sampai kumpul dengan orang yang baik, ya sampai ketularan apa? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan para ustadz-ustadz, insya Allah sampai akan meniru akhlaknya yang baik. Amin Allahumma. Nek kumpul orang yang yaknah, saya bilang yang nggak baik itu yaknah, orang genah. Itu kalau kita kumpul dengan orang yang yaknah, ya akan bawa sifatnya yang apa? Yaknah itu tadi. Makanya kita kepengen yang genah-genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu dhammah. Setelah kasroh, kita berkhidmah kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz-ustadz, kepada orang-orang yang mulia di sekitar kita. Dhammah, dihimpun dengan orang yang baik, sampai akan mendapatkan fatah. Fatah itu futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa paham ini, paham itu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu datangnya bukan hanya dengan belajar. Ada orang yang belajarnya sedikit dapat ilmunya banyak, ada. Ini kuasa Allah Subhanahu. Di antaranya jalannya mendapatkan ilmu yang enggak belajar, di antaranya apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, kau akan diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa, menjaga makan dan minum kita, menjaga sikap kita yang baik kepada Allah, yang baik kepada sesama yang baik. Wa yu'allimukumullah, akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ilmu ladunni. Alhamdulillah. Dan itu bagian dari kita, ada ilmu yang tertulis, ada ilmu laduni. Laduni ini min ladun hakimin alim, yang dia langsung dari Allah Subhanahu. Lah, ilmu yang belajar kau dari guru. Insya Allah dari dua hal ini kau berbakti kepada Allah dengan bertakwa akan mendapatkan ilmu laduni, berbakti dengan guru akan mendapatkan ilmu yang kau pelajari dari para guru, bermanfaat dan berkah. Alhamdulillah. Kuncinya gampang, kuncinya keberkahan dari guru, keberkahan dari orang-orang yang kita yakini punya keberkahan itu akan mengalir seperti mengalirnya air. Al-barakah tajri kajriyatil ma. Jiriyah itu apa? Masdar ya. Masdar hay'ah. Masdar hay'ah itu bentuk jiriyah. Jalannya itu seperti jalannya air, itu barokah. Air itu jalannya dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Lah, kau kepengen barokah, kau di bawah, yang sumbernya barokah di atas, itu kau akan dapat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gurumu yang kau yakin sebagai sumber keberkahan dari ilmunya, kau taruh di atas, kau di bawah, insya Allah kau dapat. Karena air itu pasti mengalir dari atas menurun ke apa? Ke bawah. Nggak ada air yang dari bawah ke atas. Saya pernah ceramah begini, ada yang bantah, "Loh Bib, itu sekarang ada sanyo, bisa air dari bawah ke apa?
Kalau dulu belum ada sanyo dan sanyo barokah nggak ada. Itu ya dari sikapmu sendiri. Alhamdulillah dari atas ke bawah. Semakin kau meletakkan dirimu di bawah ini, di bawah sumber ini, semakin bawah, semakin keras mengalirnya. Ini hukumnya air. Anda letakkan ini sumbernya air. Anda letakkan pipa vertikal ke atas 3 meter, mengalirnya keras. Sumbernya air diangkat lagi menjadi 6 meter, menjadi 9 meter, menjadi 12 meter, akan semakin apa? Keras. Semakin atas semakin keras. Demikian juga sumber keberkahan itu kau angkat, gurumu kau hormati, semakin hormat, semakin insya Allah keberkahannya ilmu itu akan turun. Alhamdulillah. Maka ini harus diingat-ingat, al barokah tajri kajriyatil ma. Barokah itu berjalan seperti berjalannya air. Semakin tinggi sumbernya kau angkat, semakin keras air itu mengalir. Insya Allah kalau kita bisa menempatkan seperti itu, sebesar apapun tempatmu akan cepat penuh. Airnya mengalir kemari. Kau tempatkan wadahnya di sini, ya cepat penuh. Karena walaupun ini besarnya kayak apa, tapi kalau airnya mengalirnya kemari, wadahnya kau taruh di sini, ayo sampai double ya bakal apa? Nggak bakal penuh, tahu artinya. Mau sampai kayak apapun kita berusaha nggak bakal berhasil. Karena tempatnya apa? Mengalirnya air di sini, kau wadahnya kau taruh di sini. Sekecil apapun tempat itu nggak akan penuh karena tempat airnya mengalir di sini, kau tempatkan wadahnya di sini. Tapi kalau air mengalir di sini, kau pas menempatkannya, insya Allah segede apapun wadahmu akan penuh. Alhamdulillah. Maka pandai-pandailah berakhlak, pandai-pandailah menata diri di hadapan apa? Para guru-guru kita. Sebagian para wali-wali Allah diceritakan ketika mereka belajar kepada syekhnya, kepada gurunya, sampai dikatakan ketika majelis bersama dengan guru-gurunya ini, kalau seandainya burung itu hinggap di kepalanya, itu burung nggak akan terbang karena orangnya khusyuk. Jadi jangan ada istilah kalau di luar teman, kalau di sekolah guru, nggak ada. Guru itu selamanya ya guru, nggak ada istilah di luar apa? Teman, di dalam kelas guru nggak ada. Guru selamanya adalah apa? Guru. Dan nggak boleh ketemu guru kok halo. Wah, ini santri yaknah. Santri apa? Yaknah. Ada yang yaknah? Nggak ada. Santri-santri ini nggak ada. Santri ini bagus semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah punya orientasi kekinian dan punya apa? Keakanan. Amin Allahumma. Dan siap menjadi kasroh untuk kemudian didhammah, berhimpun bersama dengan orang-orang baik yang kemudian mendapatkan fathah futuh, terbuka berbagai bab ilmu, berbagai hal dibuka oleh Allah, kau hidupmu sukun, tenang. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian para hadirin sekalian dimuliakan Allah dan Ibu Izzah yang saya hormati. Ini kok hampir zuhur, sudah zuhur, kita berhenti ya.
Para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida wa da'a bi hadhihi da'wah. Orang yang mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan dijawab sebagaimana mestinya, lalu setelah selesainya wa da'a bi hadhihi da'wah, Allahumma rabb hadhihi da'wati, sampai akhir, wajabat lahu syafaati. Orang itu wajib nanti mendapatkan syafaatku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kalau mendengar adzan, kegiatan apapun kita berhenti. Kalau perlu masih mengajar berhenti, berjual beli, transaksi jual beli berhenti dulu, tunggu selesainya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Tapi kadang-kadang malah mulai adzan, mulai kita nggak benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak semuanya jawab. Ada yang begini, ya Allah jam sekian kau udah adzan. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Jadi nggak ada yang datang ini, ya. Orangnya di luar sana ini. Ya. Begitu dengar adzan kok mesti langsung, ya Allah, kok udah adzan. Jadi yang adzan itu, adzan yang nggak dibegitukan itu cuma adzan maghrib di bulan Ramadan. Semuanya sepakat, walaupun sebetulnya kurang 5 menit sudah adzan, tapi tetap, wah, alhamdulillah, masya Allah. Itu istimewa adzan maghrib di bulan apa? Masya Allah, istimewa itu ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendengar panggilan Allah ini, kita menjawabnya sebagaimana mestinya, dan kita berdoa. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha إلا بالله العلي العظيم والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kepada guru, kepada kiai, sampean usahakan kalau ketemu, sehari ketemu 16 kali cium tangan. Jangan hanya salaman begini tok. Ini santri ya nah. Kalau kepada gurunya salaman kok begini ya, itu santri yang dah ya nah. Tapi kalau santri yang benar ketemu gurunya sehari 20 kali ya cium tangan. Kalau kerso, kalau beliau mau cium tangan 20 kali. Semakin banyak semakin berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dulu ketika mondok di Lawang di Jawa Timur itu 15 kali ketemu ustadz saya, 15 kali ya Pak, salaman, sampai kalau malam kita pegang hidung saya ini. Tambah pesek enggak ya? Masa salaman kok 15 kali. Dan salamannya kan harus pakai gitu-gitu. Salaman itu model-model, ada yang begitu, ada begini, ada yang model-model salaman yang jangan pakai yang model-model yang biasa aja. Alhamdulillah. Karena apa? Salaman mencium tangan itu menandakan hormat dan cinta. Kalau gurumu kau hormati, kau cintai, tadi saya bilang sumber barokahnya ini di atas, kau meletakkan diri di bawah, mancurnya, mengalirnya air keberkahan ini semakin cepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika kau membaca Al-Quran, selesai membaca Shadaqallahul Azim, Quran kau cium. Coba carikan saya hadisnya atau ayatnya yang mengajarkan bahwa setelah kau membaca Al-Quran, ciumlah Qurannya. Enggak ada. Tapi kenapa kita diajarkan oleh guru-guru kita kalau selesai apa? Membaca Al-Quran, Quran kita cium. Shadaqallahul Azim sebelum kita taruh. Kenapa? Karena kita diajarkan hormat dan cinta kepada apa? Al-Quran. Jadi berkahnya cinta dan hormat itu mengalir keberkahan dan syafaatnya Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dalam mencium itu ada hormat, dan dalam mencium itu ada apa? Cinta. Kalau sampean biasakan dirimu mencium tangannya guru, insya Allah kau tanamkan dirimu untuk mencintai dan menghormati apa? Guru. Kalau kau mencium tangannya orang tua, kau tanamkan kepada dirimu untuk mencintai dan menghormati orang tua. Insya Allah
itu mencium tangan. Bahkan non sewu, maaf ini ibu-ibu ada di sini semua, saya anjurkan untuk istri-istri itu juga kalau suaminya mau pergi berangkat, mas, undur mas, cium tangan. Ibu-ibu gitu nggak kira-kira? Ada yang iya, ada yang enggak. Ketika diingatkan begitu ada yang begini, ulah tangan nggak pernah kasih uang kok dicium. Wah. Ukurannya bukan uang, ukurannya itu lain lagi nanti. Insya Allah kalau ibu-ibu biasa cium tangan kepada suami itu, walaupun suami itu badannya di luar, ketika pergi badannya di luar, hatinya di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Ini rahasianya. Jadi bukan ukurannya bukan apa? Duit, bukan. Ketika cium tangan begini ini biasakan itu ruhaniyahnya menjadi menyatu. Suamimu di luar, tapi hatinya di rumah bersama dengan anak dan istrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sampean milih suamimu di rumah, hatinya di luar, milih begitu? Yo kalau milih begitu tak dongake. Naudzubillahi, kepengennya ya jiwanya badannya di rumah, hatinya juga di rumah. Seandainya toh badannya itu di luar, tetap hatinya di apa? Di rumah. Insya Allah rumah tangganya akan menjadi baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kalian khususnya kepada guru jangan hanya begini toh. Cium tangan. Kalau nggak mau rebut. Cium tangan perlu dicolong. Colong itu dicuri. Begitu kiai jalan pegang tangannya. Soal sampai dikaplok itu soal lain. Anggap aja barokah. Cium tangan. Insya Allah dengan mencium itu tertanam rasa hormat dan cinta. Makanya pengalaman saya lihat kiai-kiai itu betapapun sepuhnya. Sampean tanya, Pak Yai, sampean di daerah A punya santri siapa? Apal. Oh, fulan, dulu pernah di sini 3 tahun, fulan dulu pernah di sini 2 tahun, fulan di sini sampai selesai, fulan di sini begitu selesai terus khidmah ke saya, itu hafal semuanya. Santrinya pun juga begitu. Santri sudah kayak apapun ditanya, kamu kiaimu siapa? Fulan, tahu. Kenapa? Karena rohaninya terikat menjadi satu. Berkat kebiasaan apa? Mencium tangan. Jadi kalau ada yang mengatakan mencium tangan itu enggak boleh, keliru. Itu justru dari situ tertanam hal-hal yang hebat di antara para santri dan gurunya. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda yang sregep, apa bahasa Palembangnya sregep, aku tak pacak soalnya aku. Saya begitu pacak ngomong Palembang langsung kalau kunut subuh itu Allah mahdinu fiman hadait wa afinu fiman afait wa tawallanu wa rabbana atinu, sudah. Sregep itu apa? Hah? Rajin ya. Ya, anu satu apa? Satu nuansa lah gitu. Sama yang sregep untuk belajar yang insya Allah ilmumu akan bermanfaat. Dan terutama kedepankan akhlak, karena kunci dari semuanya itu akhlak. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Anil Hasan an Abil Hasan an Jaddil Hasan qal inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Anil Hasan diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Hasan, cucunya Nabi. An Abil Hasan dari ayahnya Hasan, Sayyidina Ali. An Jaddil Hasan dari eyangnya Hasan, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sebagus-bagusnya yang bagus adalah akhlak yang bagus. Alhamdulillah. Maka dimanapun, kapanpun dan terhadap siapapun kita memakai akhlak yang bagus. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai membaca kitab-kitab maulud yang diceritakan di situ bagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita baca di antaranya di maulud Simtud Duror. Sampai kalau baca maulud Simtud Duror, di situ digambarkan wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad ini tidak pernah berbuat dan tidak pernah berucap kecuali yang baik-baik dan bermanfaat. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Kira-kira sampean mau niru itu bisa enggak? Bisa, karena Nabi itu juga manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia, manusia yang lain meniru bisa insya Allah. Nabi dijadikan oleh Allah sebagai uswah, dan Nabi manusia, bukan jin, bukan malaikat.
Kalau Nabi itu malaikat, mungkin sampean bisa bilang, iya aja dia bisa begitu, wong dia malaikat, saya kan manusia. Enggak, Nabi manusia, kamu manusia, manusia meniru manusia, insya Allah bisa. Amin Allahumma. Maka ayo kita tiru Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berucap dan tidak pernah bertindak kecuali yang baik dan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang kita ini enggak, perbuatannya baik, ucapannya enggak baik. Ini kadang-kadang kita begitu. Kasih sedekah ke orang misalnya, ini kamu saya kasih ini, tapi jangan sering-sering begini. Kerja hidup tuh yang rajin kerja, hidup kok ngemis terus tuh. Ngasih tapi omongannya nggak enak. Ada nggak? Ada nggak? Datang ini orangnya. Orangnya datang. Yang mana? Ya. Ada lagi orang perbuatannya baik tapi omongannya nggak baik. Iyadatul marid itu disunahkan oleh Nabi. Iyadatul marid apa? Kalau orang sini bilang apa, Bu? Besuk orang sakit, tilik orang loro. Tilik orang sakit itu besuk ya, besuk. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Sakit apa? Anu kok saya katanya dokter kena penyakit kanker. Oh penyakit kanker. Sabar sabar. Terus kamu berdoa, terus kamu berikhtiar. Yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Loh ini bagus. Ini omongan yang enak. Ini obat yang nggak dijual di apotek. Kamu cari di apotek obat dari omongan yang enak nggak ada. Ini obat yang nggak dijual di apotek. Yang kau pilih itu senang, alhamdulillah. Saudaraku datang dengan tidak bawa apa-apa, tapi bawa omongan yang baik. Alhamdulillah. Tapi tidak semua bisa begitu. Ada orang yang akhlaknya nggak begitu. Kamu kenapa? Anu kok saya periksakan ke laborat itu saya kena penyakit kanker. Loh bahaya itu. Hati-hati itu. Saya punya teman sakit kayak kamu tuh seminggu mati ya. Ya ini sudah berapa hari? Saya sudah 5 hari, ya kurang 2. Nah, ada yang demikian ini omongannya enggak apa? Enggak bagus. Maka dikatakan oleh para ahli hikmah, yang berharga yang keluar dari mulut kita ini hanya kalimah thayyibah. Kepada siapapun kau, kepada temanmu, kepada kakak kelasmu, kepada adik kelasmu, kepada teman sekelas, kepada tetangga, kepada siapapun, yang keluar dari mulutmu yang paling berharga dan akan membuat dirimu itu terhormat hanya kalimah apa? Ucapan yang baik dan tindakan yang baik. Yang lainnya nggak ada harganya. Yang keluar dari mulut ini selain kalimah thayyibah nggak ada harganya. Kalimah thayyibah itu kepada teman ngomong yang baik, kepada Allah berzikir, kepada Nabi bersolawat, itu kalimah thayyibah. Yang keluar dari mulutmu, maaf, ludahmu sama ludahnya tawon itu mahal mana? Tawon. Mahal tawon. Tawon itu segini bisa 1 juta. Ludahmu berapa? Laku? Laku? Enggak laku, belas. Ludahnya tawon bisa 1 juta. Liurmu sama liurnya walet mahal mana? Mahal mana? Mahal walet. Kalau liurnya manusia itu laku, liurmu nggak laku. Kalau liurnya manusia itu laku, Bu Izzah ini kayanya nggak karu-karuan. Kau kalau tidur ambil batok tadi. Betul, betul. Kira-kira tiap subuh panen Bu Izzah ini. Itu kalau ilernya walet sekilo 30 juta, 40 juta, ilernya santri berapa itu? Santri padahal kalau ngiler banyak. Oh, saya punya beberapa anak di rumah itu tidur saya belikan bantal putih, baru putih bersih. Seminggu saya tilik, gimana bantalnya? Wah, sudah ada pulau Sumatera, Irian. Itu baru seminggu lah, kalau tiap hari berapa? Alhamdulillah. Nyatanya ludah kita nggak laku, liur kita nggak laku. Yang laku ludahnya tawon, ilernya apa? Nah, oleh karena itu yang laku dari kita dan berharga dan bermanfaat balik kepada diri kita sebagai satu kebaikan, kalimah apa? Kalimah thayyibah itu zikirmu, bacamu Al-Quran, omongmu, salawatmu kepada Nabi, dan omongmu kepada sesama yang baik, itu yang akan kembali kepada diri kita. Insya Allah ini adalah pokoknya akhlakul karimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah pengajian di daerah Jambi, nggak jauh dari sini kan Jambi. Saya dikasih kopi 2. Ini sama Bu Izzah dikasih kopi 1 nggak apa-apa. Bu Izzah ini bukan orang lain sama saya.
Beliau itu anaknya, cucunya, keponakannya, bapaknya, mbahnya, mbah saya. Jadi nggak jauh, hubungannya nggak jauh. Nah, ketika dikasih kopi 2, yang bawa itu bilang, Habib monggo. Saya minum. Masya Allah nikmatnya, Masya Allah. Loh, Bib, yang jenengan minum yang satunya jangan yang itu kopi biasa. Yang itu tuh kopi istimewa. Loh, ini yang sampean minum ini kopi yang sekilo cuma 150.000. Tapi yang belum sampean minum itu sekilo 1,5 juta. Loh, kok bisa? Wong kopi kok sekilo 1,5 juta. Loh, ini kopi istimewa, Bib. Lah istimewanya di mana? Loh, jenengan tuh gimana? Ini kopi alladzi yakhruju min silitil luwa. Oh. Alladzi yakhruju min silitil, yang keluar dari silitnya. Masya Allah, luwak ini istimewa luwak ini. Yang keluar dari mulutnya biasa, yang keluar dari silitnya malah mahalnya nggak karu-karuan. Alhamdulillah. Nah, kita kalah sama luwak kalau ukurannya itu, betul. Maka kita akan jauh lebih hebat dibanding luwak dan sejenisnya kalau pakai akhlakul karimah. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Agak terlambat saya tadi karena tadi saya berziarah dulu ke mana tadi? Ke Ahmad bin Syekh Sahab. Ya, makam Habib Mahdi juga saya ke sana, ya. Makam apa? Di makam komplek makam itu saya memang membiasakan diri ziaratul aulia was sholihin ahya'an wa amwatan. Yang hidup ataupun yang mati kita berziarah, banyak hikmahnya. Ini bukan kampanye, tapi memang saya merasakan sendiri dari ziarah itu banyak hikmah yang bisa kita petik, banyak keberkahan yang bisa kita petik. Maka saya anjurkan sampean kalau masuk ke satu daerah, usahakan cari para wali-wali, para kiai-kiai di daerah itu, walaupun hanya duduk membaca Fatihah atau membaca kulhu 11 kali atau tahlil, sampean usahakan berziarah. Insya Allah keberkahannya besar sekali. Alhamdulillah. Dan keberkahan ziarah tadi itu saya bawa ke pondok ini biar tambah berkah. Ya, Alhamdulillah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, kalau kerso, saya akan tinggalkan doa untuk belajar yang insya Allah kalau sampean baca akan diparingi oleh Gusti Allah kecerdasan apa? Di dalam doa itu ada kalimat akrimni bijaudatil hifzi. Ya Allah, muliakanlah aku dengan punya hafalan yang bagus.
Jadi kalau hafal Quran atau pelajaran-pelajaran itu sampai cepat menyerap, cepat paham. Alhamdulillah. Wa sur'atil fahmi, dan kecepatan memahami masalah. Kalau dijelaskan oleh gurumu maksudnya menjelaskan itu 1 sampai 10, baru sampai 4 menjelaskan kau sudah paham. Ini arahnya ke 10, arahnya ke 9, arahnya ke 8. Insya Allah itu kecerdasan. Nah itu dalam doa itu ada. Nanti sampai saya ijazahkan untuk dibaca tiap habis sholat. Saya mendapatkan ijazah itu dari guru saya Al Habib Muhammad bin Husin Ba'abud Lawang. Sampai hari ini kira-kira tahun 78 saya mendapatkan ijazah itu. Sampai hari ini setiap ba'da sholat masih saya baca. Kalau enggak kober baca, enggak sempat baca sambil duduk, sambil jalan saya baca. Tetap enggak pernah tinggal doa itu. Alhamdulillah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabba Musa wa Harun, wa Nuhin wa Ibrahim, wa Isa, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bijaudatil hifzi wa sur'atil fahmi warzuqni al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatal dhihni wal aqli wal hilmi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Pendek kau baca setiap habis sholat. Nanti saya tinggalkan doa itu ke Ibu Izzah biar nanti disampaikan ke panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.